Shalom, jumpa lagi di Snack Rohani bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Topik kita hari ini surga diskon. Kok bisa, Pak? Ini sebuah pemahaman. Artinya begini, pemirsa dan sahabatku, banyak orang berharap masuk surga dengan gaya hidup dan pola hidup yang tidak berubah. Banyak orang berharap ke surga dengan sikap hidup dan pengiringan kepada Tuhan yang ala kadarnya. Ibarat belanja ke mall, sudah ada diskon 50% plus lagi 30%. Artinya dengan sikap hidup yang tidak berubah, dengan sikap hidup yang tidak diperbaharui, mereka berharap kalau mati masuk surga. Bahkan banyak paham-paham yang menurut saya sangat keliru. Misalnya dengan korupsi, tapi uang korupsi itu dipakai untuk kebaikan, dipakai untuk beramal, dipakai untuk berbuat baik. Katanya orang seperti itu kalau mati pun ke surga. Ini paham-paham yang liar secara rohani menurut saya. Mungkin saudara bertanya, Pak, kan ke surga itu kan keselamatan itu kan kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, kan, kamu diselamatkan itu karena kasih karunia, bukan karena usahamu. Betul, keselamatan itu kasih karunia, tapi saya kasih tahu sama saudara hari ini, itu starting point, itu start awal. Biar lebih mudah dimengerti, saya kasih saudara gambaran. Contoh, misalnya kita punya anak mau masuk SD, kita mau masukkan anak kita sekolah, di sekolah favorit, di sekolah swasta yang mahal. Begitu kita mendaftar, kebetulan itu ulang tahun, hari ulang tahun dari sekolah tersebut, sehingga pihak sekolah berkata, anak bapak hari ini masuk sekolah gratis, free semua, tidak perlu bayar ABCD, pokoknya tinggal daftar masuk sekolah gratis. Itu kasih karunia. Tapi tahu saudara, tahu pemirsa, kalau anak kita di sekolah itu tidak mengikuti peraturan dari sekolah tersebut, maka cepat atau lambat anak kita akan dikeluarkan dari sekolah itu. Jadi meskipun mendapat kasih karunia, bukan berarti kasih karunia itu membuat kita bebas. Kita harus mengikuti aturan main dari kerajaan surga, supaya kita tidak di-DO dari kerajaan surga tersebut. Jadi saudara bisa mengerti, keselamatan itu diberi buat kita gratis, tetapi keselamatan itu harus dikerjakan, harus diperjuangkan. Karena begitu kita bertobat, kita nggak langsung mati. Kecuali kalau kita bertobat langsung mati, kasih karunia kita masuk surga. Tapi setelah kita bertobat, kalau yang sudah bertobat, setelah kita bertobat, kita masih ada waktu sampai kita mati. Sehingga dalam waktu yang panjang ini, disinilah perlu perjuangan. Makanya Rasul Paulus bilang begini, aku telah mengakhiri perjuangan, pertandingan yang baik. Jadi pertandingan itu day by day, setiap hari sampai kita meninggal, berjumpa dengan Tuhan, barulah selesai perjuangan kita. Jadi nggak bisa dengan paham-paham yang berkata, yang penting Kristen, yang penting masih percaya, karena keselamatan kan anugerah, terserah Tuhan. Nggak ada begitu. Keselamatan itu harus diperjuangkan. Saya mau beritahu kepada saudara hari ini, neraka itu yang pasti. Kalau neraka pasti, tapi surga itu sebuah perjuangan. Kenapa begitu, Pak? Nggak usah ke gereja, jangan berdoa, jangan baca Alkitab, lakukan hal yang menyimpang, engkau pasti masuk neraka. Tapi kalau mau ke surga, biar kita sudah serius hari ini, kalau besok kita nggak serius, bisa DO kita. Kenapa? Karena Alkitab bilang dari Wahyu pasal 2 ayat 10, saudara bisa baca di rumah,
Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi perjuangan kita itu akhirnya, endingnya sampai mati. Jadi tidak bisa main-main, tidak bisa tawar-menawar, tidak bisa diskon dengan surga. Karena surga itu punya Tuhan, dan Tuhan punya aturan sendiri tentang kriteria dan syarat orang ke surga. Makanya Tuhan bilang lewat firman-Nya, masuklah melalui pintu yang sempit itu. Kenapa nggak lewat pintu yang lebar? Itu menggambarkan sebuah proses, sebuah perjuangan, sebuah kesulitan untuk masuk ke surga. Dikatakan di ayat yang lain, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini bicara sortir, proses. Saya baca ayat buat saudara dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah ku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ada kata-kata kecuali, kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Akan menjadi sia-sia kepercayaan kita kalau kepercayaan kita asal-asalan. Kalau iman kita sekedar saja, pada endingnya kepercayaan kita akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kita nggak mencapai goal. Makanya dikatakan di sini, asal kamu teguh berpegang. Kata teguh berpegang artinya itu serius. Kata teguh berpegang artinya bertumbuh dalam pengenalan, maju dalam kerohanian, semakin dewasa, semakin sempurna, sampai akhirnya nanti kita endingnya mati dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi perlu kita memahami dan mengerti hari ini, karena banyak paham yang liar tentang surga. Ada pemahaman yang bilang apapun ceritanya, apapun kelakuannya, apapun gaya hidupnya, apapun perangainya, kalau dia memeluk salah satu agama, dia dijamin masuk surga. Terlalu gampang pemahaman-pemahaman seperti itu. Surga itu milik Tuhan, bukan milik satu agama. Ya, saya kasih tahu sama saudara, sama semua pemirsa hari ini, dengar, surga itu milik Tuhan. Itu prerogatifnya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Jadi nggak bisa kita menjudge karena kita menganut agama tertentu. Surga itu hanya milik kami, yang lain kafir, yang lain nggak bisa, nggak punya surga. Itu pemahaman yang kuno. Surga milik Tuhan, dan Tuhan berdaulat untuk siapa saja yang bisa dimasukkan ke sana. Yang pasti, kalau engkau sungguh-sungguh dalam kebenaran, engkau hidup dalam kebenaran, engkau memperjuangkan perjuangan iman yang benar, saya yakin ketika kita meninggal, kita akan masuk surga. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.